Pantas jadi legenda, daftar 10 rekor gila Lionel Messi yang mustahil dicapai pesepak bola. Beckham ceritakan ekspresinya saat Leo Messi putuskan gabung ke Inter Miami. Lagi perang, Israel dilanda wabah penyakit mematikan, belum ada obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Siapa yang tidak kenal dengan pesepak bola asal Argentina, Lionel Messi? Semua gelar turnamen bergengsi telah ia kantongi. Sepanjang karirnya, Lionel Messi banyak mencetak rekor-rekor gila yang hampir mustahil dicapai pesepak bola lainnya di muka bumi. Apa saja rekor gila mega bintang Argentina ini? Berikut informasinya. Lionel Messi menjadi pesepak bola yang hampir mustahil ada tandingannya. Semua gelar turnamen bergensi dikantonginya. Pun demikian dengan berbagai gelar individu yang diborong pemain berjuluk La Pulga ini. Sepanjang karirnya, Lionel Messi banyak mencetak rekor-rekor gila yang hampir mustahil dicapai pesepak bola lainnya di muka bumi. Apa saja rekor gila mega bintang Argentina ini? 10. Hat-trick terbanyak di La Liga. Lionel Messi mencatat 36 hat-trick di La Liga. Catatan tersebut menjadikannya sebagai pemain dengan rekor hat-trick terbanyak. 9. Kontribusi gol terbanyak di Piala Dunia. Pemain yang kini berlaga untuk Inter Miami FC ini juga tercatat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Tercatat Messi telah menyumbang 21 gol termasuk laga terakhirnya dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Rekor Messi tersebut selisih 1 gol dari Pele. 8 gol terbanyak dalam satu musim di La Liga. Sejarah mencatat, Messi berhasil mencetak 50 gol dalam 37 penampilan bersama Barcelona pada 2011 hingga 2012. Hal tersebut menjadikannya sebagai peraih gol terbanyak dalam satu musim di La Liga dan belum ada yang bisa memecahkannya. 7 tendangan bebas terbanyak. Lionel Messi juga sukses mengukuhkan diri sebagai pemilik tendangan bebas terbanyak yakni 39 kali. Lagi-lagi rekor tersebut ia raih saat masih merumput di Liga Spanyol bersama Barcelona. 6 gol terbanyak di La Liga. Rekor gila selanjutnya yang dicetak Lionel Messi adalah mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di La Liga. Dia mencetak dengan 474 gol dalam 520 pertandingan. Rekor tersebut diraih saat masih berlaga bersama Barcelona beberapa tahun silam. 5 gol terbanyak untuk timnas Argentina. Messi tentunya tidak hanya meraih prestasi bersama klub, namun juga bersama tim nasional negaranya. Selama berkarir bersama timnas Argentina sejak 2005, ia telah mencetak 48 gol lebih banyak dari Gabriel Batistuta dan 63 gol lebih banyak dari Sergio Aguero. 4 gol terbanyak bersama satu klub. Sepanjang karirnya bersama Blaugrana, Lionel Messi tercatat pernah menyarankan 672 gol dari 772 pertandingan. Hal tersebut menjadikannya sebagai 91 gol dalam setahun. Kemampuan Lionel Messi dalam mencetak gol tentunya sudah tidak diragukan lagi. Pemain bertubuh mungil ini bahkan pernah tercatat mencetak 91 gol dalam satu tahun dari Januari hingga Desember 2012. Catatan tersebut telah mengalahkan rekor Gerd Müller yang sebelumnya berhasil mengoleksi 85 gol dalam setahun. Rekor ini mungkin bisa dipecahkan oleh pemain muda yang kini terlihat memiliki bakat unggul seperti Erling Haaland atau Kylian Mbappe, namun mereka tentunya harus bekerja ekstra keras. 2. Meraih Ballon d'Or selama 4 tahun beruntun. Soal Ballon d'Or, pemain yang tumbuh bersama Barcelona ini berhasil memenangkan penghargaan tersebut selama 4 tahun berturut-turut pada 2009, 2010, 2011, dan 2012. 1. Koleksi Ballon d'Or.
Lionel Messi baru saja mendapat penghargaan Ballon d'Or ke-8-nya pada 30 Oktober 2023. Dengan demikian, penghargaan tersebut menambah panjang daftar panjang koleksi Ballon d'Or Lionel Messi dan mengukuhkan dirinya sebagai pemegang penghargaan tersebut terbanyak sepanjang masa, yakni 8 trofi selama 20 tahun berkarir. Pemain lain tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus bekerja ekstra keras jika ingin mengalahkan rekor Lionel Messi tersebut. Pesaing terdekat Messi dalam koleksi trofi Ballon d'Or kini adalah Cristiano Ronaldo dengan 5 trofi. Dengan begitu, Messi kini unggul jauh dari Ronaldo. Masih ngomongin Kang Lionel Messi nih, Sobat Pop News tahu nggak? Ternyata pemain legendaris Inggris David Beckham pernah dibuat menangis oleh sosok Lionel Messi. Wah, diapain ya sama Kang Messi? Berikut informasinya. David Beckham menangis saat mengetahui Lionel Messi akhirnya memilih Inter Miami. Semula, istri David Beckham, Victoria, mengira ada kerabat suaminya yang meninggal. Diketahui Lionel Messi akhirnya melabuhkan karir sepak bolanya yang fenomenal di Inter Miami, klub milik David Beckham. Perjuangan Beckham untuk memboyong Messi ke Inter Miami sangat panjang. Legenda Manchester United itu telah melakukan pendekatan ke Messi sejak tahun 2019 atau 5 tahun lalu. Menurut Beckham, dirinya menemui ayah Lionel Messi untuk meminta sang anak agar bisa bergabung ke Inter Miami. Setelah itu, Messi memutuskan untuk pergi ke Barcelona. Penyerang berjuluk La Pulga itu lalu bergabung dengan Paris Saint-Germain atau PSG pada tahun 2021. Perjalanan Messi di PSG bertahan selama 2 tahun. Bintang Argentina itu lantas diminta untuk membuat keputusan soal klub baru pada tahun 2023. Oleh sebab itu, Inter Miami kemudian membuka kembali diskusi untuk merekrut Lionel Messi. Beckham yang tengah berada di Jepang menyadari bahwa teleponnya terus berbunyi. Ternyata telepon Beckham yang terus berdering berisi kabar mengenai keputusan Messi untuk berlabuh ke Inter Miami. Air mata Beckham pun keluar, ia tak bisa menantangi setelah mendengar kabar Messi memilih ke Inter Miami. Dalam momen Beckham menangis, Victoria dibuat gagal paham sebab ia mengira Beckham menangis karena ada kabar duka. Lionel Messi bikin gol di Inter Miami, David Beckham menangis terharu. Pemandangan mengharukan terjadi saat Lionel Messi menjadi pahlawan kemenangan Inter Miami dalam lanjutan Piala Liga, Sabtu pagi WIB, 22 Juli 2023. Pemilik Inter Miami, David Beckham sampai terlihat menangis bahagia. Inter Miami menghadapi klub Meksiko Cruz Azul di DRV PNK Stadium. Gol Lionel Messi di masa injury time membuat Inter Miami menang 2-1. Debut pertama dari Lionel Messi. Messi melangsungkan debut pertamanya bersama Inter Miami. Sang mega bintang yang berusia 36 tahun tersebut membayar apa yang diharapkan publik saat memasuki lapangan. Ketika Messi menginjakkan kakinya ke tanah dengan memakai kostum Inter Miami, hal tersebut benar-benar mengubah suasana permainan yang dominan, di mana bintang asal Argentina tersebut berhasil memberikan impact besar pada permainan Inter Miami di atas lapangan. Saat bertanding melawan Cruz Azul, Messi benar-benar membawa perubahan yang besar di atas lapangan ketika bertanding. Mungkin hasilnya belum memuaskan atau tidak seperti apa yang diharapkan,
Namun secara nyata bahwa permainan yang dibawa mega bintang Argentina itu membawa dampak impact yang benar-benar dominan sekali saat bertanding. Messi di atas lapangannya tersebut berhasil merubah beberapa hal dalam permainannya yang awalnya permainan dari Inter Miami sedikit tersudutkan karena penguasaan bola dari lawan. Namun ketika Messi masuk, hal itu benar-benar merubah permainan. Kita bisa melihat secara betul jikalau para pemain Inter Miami sangat nyaman sekali ketika ada Messi di atas lapangan. Bahkan pemain Inter Miami yang lain tidak canggung saat menerima bola atau memainkan strategis permainan dengan sang mega bintang dari tengah lapangan. Permainan dari Inter Miami tersebut adalah permainan yang domino sekali. Dan jujur saja Messi benar-benar merubah segalanya. Domino yang dimaksud Inter Miami hanya bermain per petak awalnya saat Messi sebelum masuk. Akan tetapi ketika Messi masuk per petak tersebut berubah di mana kecanggungan dirubah menjadi penguasaan. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan besar mengenai Messi kali ini di atas lapangannya tersebut. Beberapa hal yang menjadi sorotan besar tersebut adalah kejadian yang paling unik sehingga menjadi perbincangan besar. Lihatlah apa saja yang disoroti dari Messi di pertandingan uji cobanya satu sama lain. Di tengah keterlibatan perang Israel dengan negara Timur Tengah, masyarakat Israel dilanda wabah virus mematikan. Terbaru, Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Lingkungan Israel melaporkan temuan nyamuk yang terinfeksi virus West Nile kini semakin meluas. Berikut informasi selengkapnya. Wabah virus mematikan sedang menghantui Israel. Diketahui saat ini Israel terlibat perang dengan berbagai kelompok di Timur Tengah. Terbaru, Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Lingkungan Israel melaporkan temuan nyamuk yang terinfeksi virus West Nile semakin meluas. Nyamuk itu tersebar di wilayah metropolitan Tel Aviv hingga kota Resarshe Laut Merah Eilat. Wilayah lainnya yang melaporkan temuan yang sama yakni kota terdekat Herzliya, Petah Tikva, Kiryat Ono, desa-desa dekat kota pesisir Netanya, dan di Eilat serta Dewan Regional Hevel Eilat di Israel Selatan. Dikutip dari Kinhuanet, temuan ini dilaporkan di tengah merebaknya kasus infeksi di Israel. Sejauh ini sudah ada 8 kematian dari 153 orang yang mengalami demam West Nile sejak awal Mei 2024. Menyusul temuan baru ini, Kementerian Perlindungan Lingkungan menginstruksikan pemerintah daerah yang terlibat untuk meningkatkan upaya pemantauan dan pemberantasan. Selain itu, pihaknya meminta agar masyarakat lebih waspada dan bisa melindungi diri dari gigitan nyamuk. Virus West Nile disebarkan oleh nyamuk yang bisa menginfeksi manusia, burung, nyamuk, dan beberapa mamalia lainnya. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, virus dapat menyebar melalui darah yang ditransfusikan, organ yang ditransplantasikan, atau melalui plasenta ke janin. Penyakit ini mematikan karena kebanyakan orang yang terinfeksi virus tidak menunjukkan gejala. Mereka tidak akan tahu bahwa mereka tertular. Dalam kasus langka, seseorang yang mengalami infeksi West Nile yang bisa mengalami komplikasi serius. Gejala yang dialami berupa sakit kepala, leher kaku, kejang, kehilangan penglihatan, kelumpuhan, koma, dan kematian. Sejauh ini tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit ini. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan infus antibodi intravena yang disebut IVIG dan obat interferon. Obat ini berfungsi untuk memperkuat kemampuan sistem imun yang membantu menghilangkan penyebaran virus dalam tubuh. Sebanyak 100 warga Israel dilaporkan terjangkit wabah virus West Nile. 8 orang di Israel tercatat harus mendapat pengobatan di unit perawatan intensif dan memerlukan ventilator karena kondisi kritis.
Pada Minggu 30 Juni 2024, sebagian besar pasien adalah penduduk Israel bagian tengah, salah satunya wilayah Sharon. Di Meir Medical Center Farsaba Sharon, total 25 pasien mendapat perawatan dengan 2 diantaranya dalam kondisi serius. Selain itu, 5 pasien yang terinfeksi virus West Nile di Israel dilaporkan meninggal dunia. Lantas, apa itu virus West Nile? Virus West Nile menyebar melalui gigitan nyamuk. Meski kebanyakan infeksi tidak menunjukkan gejala, virus ini dapat berakibat fatal pada beberapa orang. Virus ini ditemukan hampir di semua bagian dunia termasuk Amerika Utara, Eropa, Afrika, Australia, dan Asia. Di Amerika Serikat, West Nile menjadi virus paling umum dengan laporan kasus terjadi di 49 negara bagian. Nama West Nile diambil dari distrik West Nile di Uganda, tempat pertama kali virus ini teridentifikasi. Nyamuk yang terinfeksi West Nile akan menularkan virus ke manusia atau hewan yang digigit. Nyamuk biasanya tertular saat menggigit burung yang terinfeksi virus ini, namun belum ada bukti yang menunjukkan manusia dapat tertular langsung dari burung. Umumnya, masa inkubasi atau lamanya waktu sebelum gejala timbul adalah 2 hingga 6 hari setelah digigit nyamuk. Meski begitu, orang yang terinfeksi juga merasakan gejala setelah 14 hari terkena gigitan atau bahkan tidak merasakan gejala apapun. Gejala tersebut yakni demam, sakit kepala, nyeri otot, mual dan muntah, diare, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, dan nyeri di belakang mata. Pada kasus yang jarang terjadi, virus ini dapat menginfeksi sistem saraf dan menyebabkan radang otak atau masalah sumsum tulang belakang. Gejala infeksi West Nile yang lebih serius meliputi sakit kepala hebat, demam tinggi, leher kaku, kebingungan, otot lemah, tremor atau kejang, lumpuh, hingga koma. Hingga kini belum ada vaksin atau obat yang dapat mencegah infeksi virus West Nile dari gigitan nyamuk. Israel dilaporkan tengah diserang wabah virus mematikan West Nile. Sejauh ini, sudah ada 5 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat virus tersebut. Tak hanya itu, virus West Nile telah menginfeksi sedikitnya 100 warga Israel, di mana 8 diantaranya dirawat di unit perawatan intensif karena kondisinya kritis. Kebanyakan pasien yang terinfeksi adalah penduduk Israel bagian tengah. Beberapa di antaranya berasal dari wilayah Sharon dan saat ini dirawat di pusat medis Meir di Kfar Saba. Di Sheba Medical Center, dari 6 pasien yang dirawat, 3 di antaranya menggunakan ventilator dan dalam kondisi kritis. Sementara di Meir Medical Center, ada sebanyak 25 pasien yang dirawat di rumah sakit. Dari ke-25 pasien tersebut, 2 pasien dalam kondisi serius dan harus diberi obat penenang. Virus West Nile sendiri menyebar dari gigitan nyamuk baik ke manusia maupun ke hewan. Gangguan kesehatan ini disebabkan oleh virus yang berada di alam liar yang biasanya berasal dari burung. Perjalanan penyakit tersebut dimulai ketika nyamuk menggigit burung dan menularkan virus tersebut kepada nyamuk yang kemudian terus hidup di dalam tubuh burung. Pada tahap berikutnya, nyamuk yang terinfeksi bisa menularkan virus ke hewan dan manusia lewat gigitannya. Dalam beberapa kasus, gejala yang muncul akibat tertular virus West Nile mirip dengan gejala flu. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Popnews Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.